Dan untuk mengetahui Kang Sudebo Chandra dalam Pilkada Pati ini, simak dialog bersama pengamat politik Pati Pramudia yang dipandu oleh Nailin R.A. Baik pemirsa, saat ini saya sudah duduk dengan pengamat politik di Kabupaten Pati, Bapak Pram atau biasa kita panggil Bung Pram ya Pak ya? Oke, nah kita akan berbincang-bincang mengenai Pilkada Pati nih Pak. Nah, Pilkada Pati ini tuh sangat menarik sekali ya, karena sampai saat ini nih, dari sekian banyak calon tuh baru ada satu calon yang mendapatkan rekom. Dari satu partai ya? Dari satu partai itu pun, padahal kemarin-kemarin udah menjalin banyak komunikasi dengan parpol lain. Menurut Bung Pram sendiri nih, bagaimana potensi atau kans dari Sudebo dengan Bos Chandra ini? Apakah mungkin sepasang calon ini akan bisa membabat habis parpol-parpol lainnya? Ya, memang kalau kita lihat sekarang yang sedang atau sudah deklarasi, dan kemarin memang kita lihat dapat rekom dari Gerindra kan baru satu pasangan calon itu, yang lain belum. Nah, memang kalau kita lihat sudah masih cair. Jadi dalam aturan sekarang memang rekomendasi itu menjadi sebuah persyaratan wajib. Jadi kalau orang itu atau pasangan calon tidak mendapat rekomendasi, ya otomatis nggak bisa ikut berlaga di Pilkada Pati atau pilkada tempat lain. Nah, kebetulan saat ini memang waktunya masih panjang. Karena kalau kita lihat pendaftaran kan masih mulai tanggal 27 Agustus. Nah, kalau sekarang masih berada sekitar ada 25 hari lah ya, 20 sampai 25 hari masih waktu efektif. Dan itu saya kira masih cair. Artinya bisa aja berubah gitu. Karena rekom itu biasanya bagi partai politik ya ketika injury time itu yang paling menentukan. Bisa aja sekarang misalkan ini Pak Sadewo dan Pak Chandra ini dapat rekom. Bisa aja berubah pada titik terakhir, bisa mungkin wakilnya yang berubah, atau misalnya bisa aja kemungkinan malah bahkan ya tidak jadi bisa berlaga. Karena apa? Karena memang ketentuannya kan harus 10 kursi minimal di Pati. Nah, kalau kemudian itu yang sekarang baru Gerindra itu baru 6, berarti masih kurang 4. Nah, sekarang bagaimana tinggal kemampuan dan kelincahan dari calon atau dari partainya itu untuk bisa kolaborasi dengan partai lain untuk bisa berlaga kan gitu. Menurut pengamatannya Bung Pram sendiri nih, apakah mungkin ini bisakah dari pasangan ini untuk bisa menggait parpol-parpol lain untuk juga merapat? Karena kan di sini kalau dengan duet atau koalisi itu otomatis parpol lain tidak bisa mencalonkan kadernya ya. Ya, makanya ada kemungkinan juga saya katakan tadi tidak bisa berlaga. Jadi semuanya masih cair ya, dan kemungkinan-kemungkinan itu bagi sebuah partai politik dalam satu situasi politik memang tidak menjadi sebuah yang bisa dijadikan pedoman. Sekarang mengatakan A, besok bisa aja B kan gitu. Jadi saya kira bisa saja ini tetap berlaga dengan menggandeng partai lain, tapi juga bisa saja dengan tidak bisa kolaborasi dengan partai lain sehingga tidak bisa maju malahan. Tergantung pinter-pinternya calon yang lain kan gitu. Apakah pasangan ini tuh cukup untuk bisa membuat lawan-lawan politiknya ketakutan Pak, mungkin Pak, atau minder, wah ini kan politik nasional nih, terus kemudian duet juga dengan pebisnis nasional juga. Nah, apakah ini adalah salah satu strategi dari Gerindra untuk menakut-nakuti parpol yang lain, atau berarti kayak tes ombak kayak gitu? Saya kira bisa aja seperti itu, tapi bagi orang Pati sebenarnya tidak berlaku seperti itu. Orang Pati itu petarung sifat. Jadi kalau misalnya dia sudah mau terjun ke bidang politik, ya dia akan benar-benar berlaga gitu. Artinya pertarungan akan sengit. Makanya kalau kita lihat, apakah nanti ada 2 pasang calon atau 3 pasang calon, kita lihat nanti. Kalau menurut Pak Pram ini siapa sih calon yang mungkin bisa menandingi lah ya, menandingi dari duet antara politik nasional dengan pebisnis nasional ini? Semua punya kan. Jadi siapapun lawan dari yang sekarang sudah mendapatkan rekom dari Pak Sadewo dan Pak Chandra ini, saya punya kan. Hanya tinggal bagaimana mengemasnya kan itu kan. Karena kalau kita lihat sekarang, survei mungkin bisa mengatakan pasangan ini survei nomor 1 gitu. Elektabilitas saya katakan itu belum bentuk elektabilitas, masih popularitas. Jadi kalau orang sekarang mengatakan, wah ini yang paling tinggi bisa menang, belum. Sifatnya masih popularitas. Jadi contoh begini. Survei mengatakan pasangan ini ranking 1 misalkan. Itu karena apa? Karena memang saat ini popularitasnya baru tinggi. Orang kalau sekarang dia mau survei, ditanya, masyarakat ditanya, besok kalau bukan besok ya, kalau hari ini
pilkada, Anda mau pilih siapa misalnya gitu. Yang tentunya dia akan jawabnya kan yang dikenal kan? Iya betul. Dikenal. Jadi kalau kemudian ada gambar banyak, dia di depan mata itu nama si A yang paling dikenal, ya dia akan mengatakan itu. Tetapi kalau kaitannya dengan elektabilitas, saya kira belum. Karena kalau ketika kemudian nanti pasangan calon sudah didaftarkan dan kemudian ditetapkan oleh KPU, tinggal bagaimana timnya. Apakah timnya itu bisa mengolah kelemahan menjadi kekuatan kan gitu, atau kekuatan menjadi lebih kuat lagi. Karena masing-masing saya kira semua calon itu punya kelemahan dan kelebihan. Nah, tinggal ini lawannya bisa mengemas kelebihan dan kelemahannya enggak gitu. Dan itu baru kita bicara elektabilitas, karena elektabilitas banyak faktor. Contoh misalkan, di Pati itu sudah biasa terkait dengan amplopan kan. Ulah bos itu penting kan. Iya betul. Gitu. Nggak nyoblos kalau nggak ada amplopnya. Nah, gitu. Kalau elektabilitas tinggi lah, taruhlah misalnya orang ditanya, kalau sekarang pilkada dilaksanakan, Anda mau pilih siapa? Mengatakan si A. Tapi kalau kemudian mendekati hari dia secara finansial nggak kuat, kalah dengan calon lain, dan kemudian juga dari calon lain itu timnya bisa mengemas sebagus itu sehingga popularitasnya naik, saya yakin elektabilitasnya akan tinggi. Kan itu. Oke. Menurut Bung Pram sendiri nih sampai sekarang nih, kenapa kok calon-calon lain belum mengantongi rekomendasi? Padahal kan kita juga tahu lah ya kan, banyak juga yang berkontestasi dalam Pilkada Pati ini dan mereka juga nggak main-main usahanya untuk bisa memperkenalkan diri ke masyarakat. Tapi kenapa sih kok kayaknya parpol-parpol lain tuh juga belum satset ngasih rekom gitu? Semua masih menimbang saya kira. Jadi ngitung kelemahan dan kelebihannya. Jadi saya kira rekom itu karena menjadi satu hal yang pokok, maka calon-calon ini pun belum berani bergerak masif kan. Cuma kalau kita lihat kan calon yang sekarang muncul dan sudah mendaftarkan di partai-partai itu kan gerakannya masih lamban, masih kayaknya wait and see kan gitu kan. Karena memang rekom belum dipegang kan gitu. Jadi saya yakin ketika nanti rekom itu sudah turun, pasti akan memacu gerakan untuk. Kalau kita mengesampingkan dari parpol-parpol lain ya, karena mungkin parpol-parpol lain memang butuh koalisi lah ya untuk bisa membangun PDIP kekuatan. Ya. Nah, kecuali PDIP ini sangat menarik sekali kita untuk membedah calon dari PDIP nih, Pak. Kira-kira calon dari PDIP ini siapa sih yang bisa head to head dengan pasangan dari Sudewo Chandra ini? Ada dua ya. Oke. Ya ada dua. Yang satu Pak Saiful Arifin, yang kedua Pak Wahyu. Itu yang saat ini mendaftar dan kannya besar untuk diberikan rekomendasi. Kenapa? Karena memang sama-sama punya kelebihannya dan kekurangan. Dan saya kira PDI baru menimbang-nimbang itu, kira-kira mana yang siap untuk maju. Tapi yang paling utama, saya kira rekomendasi itu diturunkan, pertimbangan utamanya pasti masalah finansial. Modal. Jadi kalau misalkan kemudian pasangan calon atau calon itu dinilai finansialnya lemah, saya kira nggak akan dapat rekomendasi. Karena saya kira wajar lah, partai itu mau ngasih rekomendasi pada pasangan calon itu kan realistis. Untuk pilkada itu butuh modal. Kira-kira berapa tuh? Kalau di Pati itu hitung-hitungannya ya, hitung-hitungannya itu mungkin sekarang mendekati 50-an lah. Wow. Atau mungkin lebih, 50 atau lebih. Karena kan kita hitung aja, untuk misalkan ini karena di Pati kan sudah terkenal olah bos gitu. Kalau tidak dapat sangu ya mungkin mereka nggak berangkat kan gitu atau tidak mencoblos. Taruhlah kalau minimal saja, kalau sekarang hitungan saya minimal 30.000 lah untuk satu amplopnya ya. 30.000 itu kalau kemudian mengambil 600.000 berarti sekitar 18 kan. 18 M itu hanya untuk amplop. Belum kemudian mahar. Saya kira rekom di partai politik juga tidak gratis gitu-gitu kan. Nah, maharnya berapa tergantung lah. Kalau sekarang memang ada suara-suara entah benar tidak, saya kira itu yang tahu persis itu nanti internal partai dan calonnya. Ada yang bilang 501 kursi sampai 1 M 1 kursi kan itu tinggal itu dihitung. Nah, kemudian operasional itu saya kira juga tinggi juga. Karena kalau kita mau gerak betul, kita nggak bisa menggantungkan hanya relawan gratis. Tim itu harus dibayar, kan gitu. Nggak akan mungkin kemudian orang mengatakan saya mendukung si A, tapi kemudian dia nggak dapat operasional ya nggak akan gerak kan. Gitu. Makanya satu-satunya cara juga harus ketika kemudian punya tim, maka tim harus dibiayai betul operasional timnya sampai tingkat bawah dan itu tinggi. Untuk satu kegiatan ini saya kira butuh sekitar 15 sampai 20 untuk operasional itu saja.
Oke. Berarti kalau begitu adalah pasangan yang bakalan bisa berkontestasi lah ya. Kalau berarti adalah pasangan duet antara politikus dan pebisnis. Boleh politikus, boleh bisnis, ke seseorang ya, ini. bisa aja politikus punya modal gede kan juga bisa aja kan, tidak harus pebisnis kan. Tapi memang biasanya kalau kita lihat kan yang punya duit itu yang pebisnis kan. Tapi saya kira juga tidak menafikan bahwa politikus juga punya dana gede, karena kemarin pun ketika teman-teman di tingkat legislatif itu juga modalnya gede banget untuk mereka jadi. Pak, kalau kita melihat perkembangan politik sekarang ini kan di daerah ini juga banyak diremote dari pusat ya Pak ya. Nah, menurut Bung Pram sendiri ini apakah bisa kemungkinan partai yang di bawah ini, partai PDIP ya, walaupun kita menyebut bahwa itu memang partai pemenang ya, partai pemenang karena kursinya paling banyak gitu. Apakah dengan model yang seperti sekarang ini, di mana kemudian yang berbeda dari pemerintah banyak menjadi TO, gitu. Apakah mungkin PDIP Pati bisa berjuang gitu untuk memenangkan pilkada Pati ini? Atau mungkin jangan-jangan para politikusnya malah takut ini, takut menjadi. Nah, bagaimana menurut Bung Pram sendiri? Memang sedikit banyak pengaruh di kondisi politik di pusat dengan di daerah itu hampir ada pengaruhnya, ya. Terutama terkait dengan kekuasaan. Karena memang diakui atau tidak, kekuasaan itu bisa ikut menentukan menang kalahnya pasangan calon dalam pilkada. Tetapi saya kira di daerah itu lebih cair. Artinya bisa saja di Jakarta itu, di pusat itu partai A tidak koalisi dengan partai B, tapi ketika di daerah bisa saja koalisi dengan partai A dan B. Dan itu saya kira sangat cair. Jadi kalau di Pati, apakah PDIP akan berjalan sendiri? Bisa, dia memang secara kursi sudah memenuhi. Tetapi saya kira PDIP juga tetap membuka peluang dengan partai lain, karena apapun namanya ini kan merupakan kekuatan ya. Strateginya apa Pak kira-kira untuk bisa PDIP ini ikut berkontestasi dengan ya seimbang lah, berjalan seimbang dan seiringan dengan mungkin ya kita kalau dipetakan mungkin ini parpol-parpolan akan bergabung jadi satu, jadi koalisi Indonesia Maju juga. Nah, ini apa strategi PDIP untuk bisa merengkuh hati dari masyarakat Pati? Saya kira pendekatan personal, karena kalau kita lihat, kalau saya melihatnya saat ini yang kemungkinan sudah mendekati pasti itu PDIP akan kolaborasi dengan Demokrat. Yang di Pati ya, yang ini kayaknya ya. Tanda-tanda alamnya apa itu Pak? Kedekatan gitu. Kedekatan personal antar Artinya ketika pendekatan personal antar pimpinan partai itu kan sangat mempengaruhi, bisa jadi indikator. Jadi itu yang tampak sekarang. Tapi bisa aja mereka juga pecah. Kemudian artinya kalau kemudian dari pusat menyatakan kamu tidak boleh koalisi dengan itu, juga bisa aja, karena penentu sekarang itu di pusat. Iya. Rekomendasi itu kan yang menentukan DPP, bukan DPC. Artinya ketika DPC membuat keputusan A, tetapi pusat itu memberi keputusan B, ya harus ikuti, karena rekomendasi itu menjadi satu persyaratan untuk mendaftarkan di KPU. Tanpa itu nggak bisa daftarkan. Beda dengan periode 2011 misalkan, karena pada saat itu rekomendasi tidak laku. Jadi ketika kemudian ketua dan sekretaris di tingkat DPC yang mendaftarkan, meskipun rekomendasi A, DPC menghendaki B, yaitu yang diakui KPU, karena ketentuannya memang harus di level setara. Kan itu. Jadi kita kalau berbicara dari calon-calon yang sudah bertebaran ini Pak, ini kan udah semua rata-rata udah melakukan pemanasan ya, pemanasan ke bawah. Dan kemudian tiba-tiba ada calon yang direkomendasikan dan dia belum melakukan pemanasan sama sekali ini. Nah, ini kansnya sendiri seperti apa? Apakah dia hanya akan memberikan menempel kepada calon bupatinya saja gitu, atau bagaimana Pak ini? Ya, itu memang ya tadi saya katakan semua tergantung ngolah dari timnya. Karena yang sekarang kan kalau kita lihat ada yang elektabilitas itu kemungkinan melekat pada bupatinya, calon bupati. Tapi ada juga ketika calon bupatinya lemah tapi wakilnya yang punya elektabilitas, itu bisa terjadi seperti itu. Makanya saya katakan bahwa sekarang itu belum bisa menentukan, meskipun dia secara popularitas tinggi, popularitasnya tinggi ya, kok bisa nanti menjamin menang enggak? Oke, jadi sampai saat ini belum ada salah satu kandidat yang berpotensi lah memiliki kans lebih dari 50% untuk menang. Menurut Bung Pram sendiri, kalau melihat di Pati ini sebenarnya masyarakatnya itu membutuhkan pemimpin yang seperti apa? Kalau Pati jelas secara normatif memang yang paling utama kan
masyarakat itu, ini yang dilakukan oleh teman-teman Dewan Kota kemarin ketika mengadakan acara Sarasehan untuk mencari sosok bupati itu, yang paling utama adalah satu, orangnya bersih, artinya tidak terkait dengan korupsi. Ini yang paling utama. Satu, itu orangnya bersih. Yang artinya karena kemudian yang kedua adalah memang dia bisa mendengarkan suara rakyat. Ini yang paling utama. Karena kan begini, bupati itu sebenarnya tidak harus pinter-pinter amat itu, yang penting mau mendengar suara rakyat. Itu sudah bagus. Karena kan kalau pinter itu kadang-kadang malah minteri rakyat ya kan. Itu yang kita khawatirkan. Jadi yang penting bupati itu ada kan dia punya staf. Stafnya tuh lebih pinter-pinter. Dia yang orang tahu lapangan, tahu kondisi, tahu kebijakan, itu malah staf. Artinya mulai kepala dinas struktural ke bawah itu yang pelaksanakan itu. Bupati itu kan hanya pengambil kebijakan secara manajerial kan. Jadi kalau dia bisa menerima dan mendengar suara rakyat kemudian menyaring, mengaplikasikan, itu saya kira yang akan jadi modal utama. Tidak perlu harus perusahaannya, wah wongnya pinter banget, enggak. Karena orang yang paling pinter banget yang dikhawatirkan malah nanti minteri gitu. Ya, karena kalau nanti melakukan korupsi nggak kelihatan kan repot karena saking pinternya gitu. Tapi kalau misalnya kemudian mendengar, kemudian juga merakyat, ini yang style yang saya kira harus diketahui dan harus dipegang oleh calon bupati. Karena di Pati itu masyarakatnya seneng kalau bupatinya tuh merakyat. Kan gitu. Dan itu ada dalam sosok yang mana kalau menurut penerawangan dari Pak Pram? Saya nggak mengatakan mana, saya nggak mau menghakimi, tapi setidaknya itu menjadi kewajiban. Jadi contoh begini, ada satu saat kita pernah punya bupati yang setiap orang itu boleh masuk ke pendopo kan gitu. Zaman Pak Tasiman itu kan cair betul. Rakyat itu mau datang kapanpun diterima. Nah itu kan itu yang disukai rakyat. Ada juga kita suatu saat punya bupati yang meskipun diundang kelahiran bayi datang, kita pernah punya itu. Jadi, kalau ada calon yang seperti itu, tapi dana politiknya rendah gitu, seperti yang disampaikan tadi di atas kan, kayak kita masyarakat Pati ini sepenting amplope gitu. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya ada calon yang seperti itu, sangat merakyat, humble, dekat dengan masyarakat, tapi ternyata nah itu persoalannya. karena masyarakat Pati itu simple, pragmatis. Pokoknya gitu kan, yang penentu itu kan amplop gitu ya. Bahkan kalau kita lihat beberapa perjalanan waktu pemilu itu tanpa amplop itu kayaknya sulit untuk menang. Jadi meskipun dia humble, merakyat, tetapi kemudian ketika amplopnya itu kalah dengan yang lain, yang meskipun itu mungkin stylenya pejabat, stylenya itu arogan, stylenya itu piyayi, yang kesannya itu minta dilayani, tidak mau melayani rakyat. Tapi ketika kemudian amplopnya tinggi, itu kadang-kadang juga pragmatis masyarakat Pati itu. Makanya sebenarnya ini harus ada strategi dari masing-masing calon nanti. Tim suksesnya bagaimana mengemas persoalan-persoalan ini, menjawab persoalan itu. Saya kira banyak strategi yang bisa dilakukan. Tinggal nanti apakah timnya itu bisa mengemas ini atau tidak. Jadi sebetulnya semua calon itu memiliki kans yang sama ya, memiliki porsi yang sama. Asalkan dia memiliki ini tadi, memiliki biaya politik dan juga mau timnya memiliki tim yang strategi kuat. Yang bagus ya. Strategi yang bagus. Baik pemirsa, demikian obrolan bincang politik kita dengan Pak Pram gitu. Saksikan terus obrolan politik kita hanya di Lingkar TV.